Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Cerita bermula di Shanghai pada era Republik Tiongkok, ketika keluarga-keluarga panglima perang masih menguasai wilayah melalui kekuatan militer dan pengaruh bisnis. Salah satu keluarga yang paling menjadi sorotan adalah keluarga Murong. Murong Qingyi yang baru saja dibebaskan dari penjara menghadiri acara teater di Mingguang milik keluarga Huo. Begitu tiba, ia langsung menjadi pusat perhatian para wartawan, mengingat ia akan segera menjalani pernikahan dengan putri keluarga Huo, padahal, sebelumnya, ia sempat dituduh sebagai tersangka dalam kasus kematian kepala keluarga Huo. Namun, ia tak peduli dengan gunjingan tersebut. Ia tetap tenang dan penuh wibawa berjalan memasuki lokasi acara. Ia bertemu dengan ibunya, Nyonya Murong Cheng Jinji dan kakaknya, Murong Qingyu. Percakapan singkat mereka memperlihatkan bahwa hubungan ibu dan anak itu telah lama dipenuhi ketegangan dan keretakan. Murong Qingyu mencoba membela sang adik yang merasa hanya dijadikan alat demi kepentingan keluarga. Namun Qingyi membalas dengan sinis, mempertanyakan mengapa justru dirinya yang harus menjalani pernikahan aliansi jika sang kakak benar-benar ingin melindunginya. Cheng Jinji kemudian mengingatkan bahwa Qingyu telah dijodohkan dengan putri tunggal keluarga Fang, salah satu keluarga terpandang yang menguasai bisnis pelayaran. Saat pemutaran film perdana dimulai, suasana mendadak berubah menjadi kekacauan. Layar yang seharusnya menampilkan film justru memutar rekaman perselingkuhan Huo Mingxian dengan kekasih gelapnya. Seluruh tamu dibuat terkejut. Ibu Huo Mingxian bahkan pingsan karena tak sanggup menanggung rasa malu. Sementara Huo Zongqi langsung menuduh Qingyi sebagai dalang di balik skandal tersebut. Di tengah kepanikan, Huo Mingxian berteriak histeris sambil berusaha menghentikan para wartawan yang sibuk mengabadikan momen itu. Setelah keluar dari teater, Qingyi segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki insiden tersebut. Beberapa menit kemudian, mereka melapor bahwa gulungan film yang diputar telah dibawa kabur seseorang. Di lokasi hanya tersisa setangkai bunga di atas meja. Melihat bunga itu, Qingyi seketika teringat pada kekasihnya yang diyakini telah meninggal 3 tahun lalu. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengamati sekeliling, berharap menemukan sosok yang selama ini ia rindukan. Dengan secercah harapan, Qingyi berlari menerobos hujan mengejar seorang wanita misterius yang sempat dilihatnya. Namun, saat tiba di ujung lorong, wanita itu telah menghilang tanpa jejak. Qingyi hanya bisa berdiri terpaku dalam kekecewaan, tanpa menyadari bahwa wanita yang dicarinya sebenarnya masih hidup dan diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Sementara itu, Huo Zongqi mendatangi kediaman keluarga Murong untuk meminta pertanggungjawaban. Ia menuduh keluarga Murong sengaja mempermalukan keluarganya lewat skandal yang terjadi di teater Mingguang. Karena murka, Zongqi langsung membatalkan perjanjian pertunangan. Ia juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata militer yang dibutuhkan keluarga Murong dalam perebutan jalur kereta api utara selatan, bahkan menaikkan harga senjata hingga 30%. Di tengah ketegangan itu, Nyonya Murong Cheng Jinji datang dan menegaskan bahwa pertunangan kedua keluarga harus tetap berlangsung. Namun, Zongqi tetap bersikeras pada keputusannya. Tak lama kemudian, Qingyi muncul sambil membawa sekotak foto hasil skandal tersebut. Ia menjelaskan bahwa seluruh foto dan salinan rekaman telah disitanya dari pihak media, sehingga aib keluarga Huo tidak sempat menyebar lebih luas. Sebagai gantinya, ia meminta keluarga Huo menyerahkan pesawat model terbaru yang baru mereka impor. Qingyi kemudian memperingatkan bahwa jika permintaannya ditolak, ia tidak akan ragu menyebarkan kembali skandal keluarga Huo. Ancaman itu membuat Zongqi akhirnya mengalah. Ia menarik ucapannya dan menyetujui kesepakatan tersebut, sehingga pernikahan aliansi antara keluarga Murong dan keluarga Huo tetap dilanjutkan. Hari pertunangan pun tiba. Kedua putra keluarga Murong akan melangsungkan pertunangan mereka secara bersamaan. Setelah Huo Mingxian memasuki aula sebagai calon istri Qingyi, tibalah giliran calon tunangan Murong Qingyu memasuki ruangan. Wanita itu melangkah anggun dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, seketika wajah Qingyi berubah pucat. Matanya membelalak, tubuhnya membeku, dan ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Wanita yang berdiri di hadapannya adalah Fang Mulan, calon tunangan kakaknya. Wanita itu ternyata adalah kekasih lamanya, sosok yang selama ini ia yakini telah meninggal dunia. Kemunculan Fang Mulan seketika membawa Qingyi kembali pada kenangan 3 tahun sebelumnya. Saat itu, ia memutuskan meninggalkan keluarga Murong untuk memulai hidup yang baru. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang berdekatan dengan klinik kecil miliknya,
berharap bisa menjalani kehidupan yang tenang. Bagi Chingy, keluarga bukanlah tempat untuk pulang. Sejak kecil, ia tidak pernah benar-benar diterima. Bahkan ibunya selalu menyalahkannya atas kematian sang ayah. Suatu hari, sepulang bekerja, Chingy menemukan beberapa surat berserakan di depan rumahnya. Setelah memeriksanya, ia sadar surat-surat itu bukan ditujukan kepadanya, melainkan kepada penghuni sebelumnya. Karena ingin membantu, Chingy pun membalas surat tersebut untuk memberitahu bahwa orang yang dicari sudah lama tidak tinggal di alamat itu. Sementara itu, di kota Nan, seorang gadis bernama Ren Susu dibuat terkejut saat menerima balasan atas surat yang dikirimnya. Ia sama sekali tidak mengenal nama pengirim surat tersebut. Isi surat itu menjelaskan bahwa orang yang ia cari sudah tidak lagi tinggal di alamat itu, bahkan menyarankannya untuk bertanya ke kantor polisi. Merasa kesal, Ren Susu membalas surat itu dengan nada emosional. Tak disangka, balasan tersebut justru membuat Chingy merasa bersalah. Dalam surat berikutnya, ia meminta maaf dengan tulus atas kesalahpahaman yang terjadi. Sejak saat itu, keduanya mulai rutin saling berkirim surat. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan berbagai hal yang mereka alami sehari-hari. Ren Susu bahkan memberi Chingy julukan Tuan Sendirian, sementara bagi Chingy, kehadiran Ren Susu perlahan mengisi kesepiannya, meski mereka hanya saling mengenal lewat lembaran surat. Tepat pada hari festival pertengahan musim gugur, Chingy teringat kepada kakaknya, Murong Qingyu. Ia pun menghubunginya lewat telepon. Qingyu sangat senang mengetahui adiknya telah kembali ke tanah air. Di tengah percakapan mereka, Chingy mengaku telah bertemu seorang gadis yang berhasil mencuri hatinya. Mendengar hal itu, Qingyu ikut bahagia dan dengan sabar mendengarkan cerita Chingy hingga selesai. Chingy kemudian mengirimkan foto dirinya kepada Ren Susu, namun surat itu tak pernah mendapat balasan. Meski begitu, Chingy tetap setia menunggu kabar darinya, berharap suatu hari Ren Susu akan kembali mengirimkan surat seperti dulu. Kini, 3 tahun kemudian, wanita itu tiba-tiba muncul kembali di hadapannya sebagai Fang Mulan. Chingy kehilangan semangat untuk menghadiri pesta pertunangan dan memilih menyendiri di dalam kamar. Beberapa menit kemudian, Qingyu datang menghampirinya sambil menyerahkan tiket kapal menuju Inggris. Ia mengatakan bahwa jika Chingy benar-benar ingin membatalkan pertunangan, masih ada kesempatan untuk pergi. Mendengar itu, Chingy justru bertanya bagaimana Qingyu bisa mengenal Fang Mulan. Qingyu menjelaskan bahwa ia baru pertama kali bertemu Fang Mulan hari itu. Ayah Fang Mulan adalah seorang saudagar kaya dari kota Nanyang. Saat Qingyu berkunjung ke sana, ayah Fang Mulan mengajukan permintaan agar putrinya dipersunting demi mempererat kerjasama bisnis dan memperluas usaha keluarga. Tak lama kemudian, Fang Mulan datang menghampiri mereka. Ia mengatakan telah menyiapkan hadiah untuk pertemuan pertamanya dengan Chingy. Fang Mulan kemudian menyerahkan gulungan film yang sebelumnya dinyatakan hilang, yaitu rekaman yang berisi bukti perselingkuhan Huo Mingxian. Fang Mulan mengakui bahwa dialah yang menyimpan gulungan film tersebut. Namun, menurutnya, tindakan itu dilakukan demi melindungi nama baik keluarga Murong agar skandal tersebut tidak menyebar ke publik. 3 tahun yang lalu, Ren Susu akhirnya tiba di kota Bei setelah menemukan petunjuk bahwa kakak perempuannya berada di kediaman keluarga Huo. Sejak saat itu, ia diam-diam mengamati kediaman tersebut, menunggu waktu yang tepat untuk menyusup ke dalam demi menemukan sang kakak. Saat suasana mulai sepi, Ren Susu nekat memanjat pohon besar yang berada di samping tembok kediaman. Tanpa disadarinya, aksinya terlihat oleh Chingy, yang saat itu sedang berada di kediaman keluarga Huo untuk memeriksa kesehatan Tuan Besar Huo. Tiba-tiba Ren Susu jatuh dari pohon, sehingga Chingy segera berlari menghampirinya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menolong Ren Susu dan memeriksa kondisinya. Pertemuan tak terduga itu menjadi awal takdir yang mempertemukan mereka. Karena kaki Ren Susu belum pulih sepenuhnya, Chingy mengizinkannya tinggal sementara di rumahnya hingga benar-benar sembuh. 2 bulan kemudian, setelah lukanya sembuh, Ren Susu memutuskan melanjutkan pencarian kakaknya. Sebelum berpisah, Chingy memberikan bunga favorit Ren Susu sebagai hadiah perpisahan. Perhatian tulus itu meluluhkan hati Ren Susu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tetap tinggal bersama Chingy. Hingga suatu hari, saat Chingy mengajak Ren Susu menghadiri jamuan besar keluarga Huo, Ren Susu tiba-tiba menghilang bertepatan dengan terbunuhnya Huo Mingxi. Seluruh keluarga Huo langsung menuduh Murong Chingy sebagai kaki tangan pembunuh, karena dialah yang membawa Ren Susu masuk ke pesta tersebut. Chingy pun diberi waktu 3 hari untuk menemukan Ren Susu. Jika gagal, ia akan dianggap sebagai pelaku pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati.
Berkat bantuan anak buahnya, Qingyi akhirnya menemukan Ren Susu yang hendak pergi menggunakan kereta api. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memeluk wanita itu dan memohon agar tidak pergi. Namun, Ren Susu justru mendorong Qingyi menjauh. Ia mengaku bahwa selama ini hanya memanfaatkan Qingyi agar bisa masuk ke keluarga Huo dan menjalankan misinya. Di saat yang bersamaan, anak buah keluarga Murong berhasil menyusul mereka dari belakang gerbong kereta. Tiba-tiba, suara tembakan memecah kesunyian. Peluru itu mengenai punggung Ren Susu hingga tubuhnya roboh ke tanah. Di hadapan Qingyi, wanita yang dicintainya itu mengembuskan napas terakhir. Sejak saat itu, Qingyi membuat hamparan ladang bunga kesukaan Ren Susu. Ia menanam bunga-bunga tersebut dengan harapan wanita yang dicintainya bisa hidup bahagia di surga. Namun, setelah mengetahui kebenaran di balik pertunangan itu, Qingyi memutuskan membakar seluruh hamparan bunga tersebut. Di tengah kobaran api, ia bersumpah akan membongkar semua kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh Ren Susu. Seharusnya, hari itu Fang Mulan berada di kediaman keluarga Murong untuk memberikan salam hormat kepada calon ibu mertuanya. Namun, ia justru memilih pergi ke sekolah penerbangan milik sang tunangan hanya untuk mengantarkan makan siang. Sementara itu, seluruh perlengkapan yang dibutuhkannya diserahkan kepada seorang wanita bernama Tasya untuk diantarkan. Sesampainya di sana, Tasya malah terlibat adu mulut dengan Jin Rui, anak pertama keluarga Murong. Keributan itu mencuri perhatian Qingyi yang menyaksikannya dari kejauhan. Qingyi pun langsung menyela dan menanyakan keberadaan Fang Mulan. Dengan nada menyindir, Jin Rui menjawab bahwa Mulan sedang sibuk mengurus hal yang jauh lebih penting daripada sekadar memberi salam kepada mertuanya. Memahami situasi tersebut, Qingyi segera melangkah menemui Fang Mulan. Tanpa ragu, ia melontarkan sindiran pedas yang membuat Mulan makin tersudut. Karena tak tahan dengan situasi tersebut, Mulan akhirnya berpamitan untuk pulang. Melihat hal itu, Qingyi pun mengajak Mulan untuk pulang bersama. Namun di sepanjang perjalanan pulang, suasana justru semakin tegang. Qingyi sengaja memancing emosi Mulan dengan mengungkit kemiripannya dengan mantan kekasihnya, Ren Susu. Tepat di hadapan Fang Mulan, Qingyi pun menegaskan tekadnya. Ia akan membalaskan dendam kepada Ren Susu dengan cara membongkar identitas asli Fang Mulan. Beberapa waktu berlalu, kediaman keluarga Murong menggelar acara jamuan makan malam besar. Di hadapan semua tamu, Qingyi berencana menghadirkan pelayan Li, saksi kunci yang dipersiapkan untuk menunjuk langsung pelaku pembunuhan Huo Mingxi. Sesuai perintah Qingyi, Lai Yi berhasil membawa pelayan Li, sosok yang melihat keberadaan Ren Susu saat pembunuhan itu terjadi. Tiba-tiba kerumunan massa mendadak pecah karena menyambut kedatangan seniman opera terkenal, Hai Tangqing. Meski Lai Yi berhasil menyelamatkan pelayan Li dari himpitan warga, dompet pelayan Li justru raib. Dompet itu rupanya sengaja dicuri oleh Hai Tangqing sebagai bukti untuk mengonfirmasi kepada Fang Mulan bahwa target yang dibawa Lai Yi memang benar pelayan Li. Begitu mendapat kepastian, Fang Mulan tanpa ragu memerintahkan Hai Tangqing untuk segera menyingkirkan saksi kunci tersebut. Tim Hai Tang pun bergerak cepat mengeksekusi rencana. Tembakan dilepaskan dan tepat mengenai target, namun dugaan mereka meleset. Sosok yang mereka tembak ternyata hanyalah sebuah boneka. Rupanya sejak awal, Lai Yi sempat berhenti di tengah jalan untuk menyamar dan mengganti pelayan Li dengan boneka tiruan, sementara pelayan Li yang asli dipindahkan ke mobil berbeda. Saksi kunci itu pun masih hidup dan aman. Kabar kegagalan eksekusi tersebut akhirnya sampai ke telinga Fang Mulan. Meski posisinya makin terdesak, Mulan berusaha tetap tenang dan berhati-hati saat melangkah masuk menghadapi Qingyi di pesta tersebut. Sementara Lai Yi membawa pelayan Li ke kediaman keluarga Murong, Qingyi diam-diam mengawasi Fang Mulan yang sedang menyiapkan bahan masakan. Ia tidak ingin rencananya digagalkan oleh wanita itu. Beberapa menit kemudian, Lai Yi datang melapor bahwa pelayan Li telah berhasil diamankan. Ia juga sengaja mempertemukan Huo Zongqi dengan pelayan Li, tetapi Huo Zongqi tidak mengatakan apapun. Lai Yi kemudian mengingatkan Qingyi bahwa jika rencana mereka berhasil, keluarga Huo dipastikan akan membunuh Fang Mulan. Mendengar hal itu, Qingyi mulai merasa bimbang. Meski tetap ingin mengungkap kebenaran, ia juga tidak tega jika Fang Mulan harus kehilangan nyawanya. Karena itu, Qingyi memilih menggertak Fang Mulan dengan memperlihatkan keberadaan pelayan Li, berharap wanita itu segera mengakui semuanya. Namun, Fang Mulan justru meminta Qingyi membuka hadiah yang telah ia siapkan di dalam kamar, tepatnya di dalam sebuah laci. Qingyi pun menyuruh Fang Mulan tetap diam di tempat sementara ia pergi mengambil hadiah tersebut. Di sisi lain,
Fang Mulan mulai diliputi kegugupan. Ia khawatir identitasnya akan terbongkar ketika Jin Rui memanggil namanya hingga perhatian para tamu tertuju kepadanya. Pelayan Li yang merasa wajah Fang Mulan begitu familiar pun mulai berjalan mendekatinya. Sementara itu, Qingyi membuka laci dan menemukan hadiah berupa bunga kesukaan Fang Mulan. Namun, belum sempat ia kembali, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang yang mengabarkan bahwa Fang Mulan tenggelam di danau. Qingyi segera berlari menyelamatkannya dan menutupi wajah wanita itu agar tidak dikenali oleh pelayan Li. Setelah itu ia menggendongnya kembali ke kamar. Wanita itu tanpa sengaja melihat bekas jahitan di pergelangan tangan Qingyi. Bekas luka tersebut membuatnya penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah keadaan Fang Mulan mulai tenang, Qingyi kembali menemuinya. Mulan pun langsung menanyakan siapa orang yang telah memotong urat tangan Qingyi. Qingyi kemudian menjelaskan bahwa saat dirinya dipenjara selama 3 tahun karena dituduh sebagai pelaku di balik kematian Huo Mingxi, keluarga Huo menyuruh seseorang untuk memotong urat tangannya. Mendengar penjelasan tersebut, Mulan dipenuhi rasa bersalah. Air matanya pun tak terbendung saat ia mengaku bahwa dirinya tidak pernah berniat menyakiti Qingyi. Namun, Qingyi mengaku membenci Fang Mulan yang sekarang. Menurutnya, wanita itu penuh dengan tipu muslihat, tetapi masih berpura-pura polos seolah tidak terjadi apa-apa. Mendengar ucapan tersebut, Mulan menyerahkan tusuk rambut miliknya kepada Qingyi. Ia meminta Qingyi membunuhnya agar penderitaan yang dialaminya 3 tahun lalu dianggap lunas. Namun Qingyi sama sekali tidak tega melakukannya. Melihat keraguan itu, Mulan mengatakan bahwa Qingyi tidak akan pernah bisa membunuhnya. Itulah sebabnya ia selalu kalah. Qingyi pun hanya bisa memperingatkan Mulan agar tidak lagi melakukan tindakan di luar kendalinya. Keesokan harinya, di kediaman keluarga Huo Zhongqi menceritakan kemunculan pelayan Li kepada Huo Mingxian. Mendengar hal itu, Mingxian semakin curiga terhadap tindakan Qingyi. Tanpa membuang waktu, Mingxian mendatangi penginapan tempat pelayan Li menginap. Benar saja, pelayan Li mengaku sempat melihat seorang wanita yang wajahnya terasa tidak asing. Namun, ia hanya melihatnya sekilas. Ia pun yakin akan dapat mengenali wanita tersebut jika dipertemukan kembali. Untuk membuktikan pengakuan itu, Mingxian membawa pelayan Li menemui keluarga Murong yang saat itu sedang berziarah di makam leluhur keluarga Murong. Namun, karena tidak sabar, Mingxian justru membuat keributan. Ia tanpa ragu melontarkan tuduhan bahwa keluarga Murong sengaja melindungi pembunuh ayahnya. Bahkan, ia juga menghina dan menyerang Qingyi dengan kata-kata kasar. Ucapan itu membuat Fang Mulan tak bisa lagi menahan diri. Ia langsung melayangkan tamparan keras ke wajah Mingxian. Ketika suasana semakin kacau, anak buah Qingyi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membawa pelayan Li pergi. Akibatnya, Mingxian kembali kehilangan satu-satunya saksi yang berpeluang mengungkap pelaku sebenarnya di balik kematian sang ayah. Setelah kepulangan Huo Mingxian, Cheng Jinzi murka. Dalam luapan emosinya, ia melemparkan kayu ke arah Qingyi. Refleks, Fang Mulan tanpa ragu berlari melindungi Qingyi, hingga dirinya yang justru terkena lemparan tersebut dan terluka. Yang paling menyakitkan bagi Qingyi adalah ia tidak bisa berbuat apapun untuk menolong Mulan saat itu. Ia hanya bisa menyaksikan wanita itu dibawa ke rumah sakit oleh Cheng Jinzi. Setelah kembali ke rumah, Qingyu dan Fang Mulan berbincang berdua. Qingyu pun bertanya mengapa Mulan rela melindungi Qingyi, padahal mereka baru saling mengenal. Mulan tersenyum lalu menjawab bahwa ia bisa melihat Qingyu sangat peduli kepada Qingyi. Hanya saja, di hadapan ibu mereka, Qingyu selalu berada di posisi yang sulit. Ia ingin melindungi adiknya, tetapi di saat yang sama juga harus memikirkan perasaan sang ibu. Menurut Mulan, jauh di lubuk hati Qingyi juga sangat menghormati Qingyu. Karena itulah, sebagai kakak ipar, ia ingin membantu memperbaiki hubungan mereka. Mendengar penjelasan itu, Qingyu mengucapkan terima kasih, karena Mulan telah memahami perasaannya. Tak lama kemudian, Qingyi datang membawa sekotak manisan sebagai tanda terima kasih kepada Mulan. Melihat kedatangan Qingyi, Qingyu pun memilih pergi agar mereka memiliki waktu untuk berbicara berdua. Qingyi lalu menyerahkan manisan itu kepada Mulan, sambil mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan selalu membawakan manisan untuknya. Li Boze datang membawa kabar bahwa Huo Mingxian menghilang. Sejak keluar dari aula leluhur sehari sebelumnya, Mingxian tidak pernah kembali ke kediaman keluarga Huo. Yang ditemukan hanya sisa pakaian dan sepasang sepatunya di tepi sungai. Mendengar kabar itu, Cheng Jinzi langsung menuduh Qingyi sebagai pembunuh Mingxian. Namun, semua tuduhan tersebut justru membuat Qingyi muak.
Pasalnya, setiap kali terjadi masalah, dirinya selalu dijadikan kambing hitam. Tanpa membuang waktu, Qingyi bersama anak buahnya segera menyelidiki kasus tersebut. Di tengah penyelidikan, mereka mendapati Fang Mulan sedang berbicara dengan seorang pelayan keluarga Huo. Hal itu membuat Qingyi semakin curiga. Ia pun langsung mendatangi Fang Mulan di kamarnya. Namun, begitu membuka pintu, Qingyi dikejutkan oleh gaun lamaran Ming Xian yang telah berlumuran darah dan tersimpan di dalam kamar Fang Mulan. Seolah membenarkan kecurigaannya, Fang Mulan justru menggertak Qingyi. Dengan tatapan dingin, ia mengatakan bahwa semua ini adalah balasan karena Qingyi pernah mengancamnya dengan membawa pelayan Li pada malam jamuan keluarga Huo. Di akhir percakapan, Fang Mulan bahkan memperingatkan Qingyi agar tidak lagi menghalangi misinya. Jika Qingyi kembali ikut campur, kali ini ia tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya, Huo Mingxian telah kembali ke keluarga Huo. Hilangnya Mingxian hanyalah sandiwara yang dirancang oleh Fang Mulan bersama rekan-rekannya untuk menggertak Qingyi dan keluarga Huo. Berkat skenario tersebut, Mingxian percaya bahwa dirinya sempat diculik oleh sekelompok preman yang mengincar harta keluarganya. Setelah rencana itu berhasil, Fang Mulan dan rekan-rekannya mulai mengalihkan target mereka kepada Sun Rongqi, kepala panti asuhan Rengxin. Mereka berencana memanfaatkan momen pembukaan sekolah penerbangan untuk melancarkan aksi tersebut. Namun, di saat yang sama, keluarga Murong menerima kabar dari keluarga Huo bahwa 5 pesawat yang dijanjikan sebagai mas kawin belum dapat dikirim. Mendengar kabar itu, keluarga Murong langsung menyadari bahwa ada seseorang yang sengaja ikut campur di balik penundaan tersebut. Sementara itu, Fang Mulan hanya menatap Qingyi yang tetap terlihat tenang, seolah tidak mengkhawatirkan apapun, padahal pembukaan sekolah penerbangan tinggal menghitung hari. Akhirnya, Fang Mulan meminta Qingyi menyelesaikan masalah pengiriman 5 pesawat tersebut. Namun, Qingyi tidak segera memberikan jawaban. Ia sudah menduga bahwa Fang Mulan memiliki rencana lain yang berkaitan dengan pesawat-pesawat itu. Dengan alasan ingin memastikan pembukaan sekolah penerbangan milik tunangannya tetap berjalan sesuai jadwal, Fang Mulan memutuskan untuk membeli ke-5 pesawat tersebut. Namun, Qingyi hanya bersedia menyerahkannya dengan satu syarat, yaitu Mulan harus berlutut dan memohon kepadanya. Tak disangka, Fang Mulan benar-benar berlutut tanpa ragu. Melihat pemandangan itu, hati Qingyi dipenuhi rasa cemburu. Ia sadar bahwa Mulan rela mengorbankan harga dirinya demi Qingyu. Mulan kemudian berkata, "Apa kamu tidak penasaran mengapa 3 tahun lalu aku pergi tanpa pamit? Apa kamu tidak ingin mengetahui kebenaran di balik kematian Huo Mingxi?" Ia pun berjanji akan menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya jika Qingyi bersedia menyerahkan 5 pesawat tersebut. Beberapa menit kemudian, ke-5 pesawat itu akhirnya terlihat terbang di langit. Sejak awal sebenarnya tidak pernah ada masalah dengan pesawat-pesawat tersebut. Qingyi hanya sengaja menunda pengirimannya karena ingin melihat Fang Mulan memohon kepadanya dan mengakui kesalahannya. Sementara itu, di tempat lain, Fang Mulan bersama rekan-rekannya mulai menyusun rencana untuk membunuh Sun Rongqi. Hari pembukaan sekolah penerbangan akhirnya tiba. Acara tersebut dipenuhi wartawan dan para tamu undangan. Banyak orang memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari perhatian dan meningkatkan popularitas mereka. Tuan Besar Huo, kepala keluarga Huo, yang dikenal sebagai orang kaya sekaligus dermawan karena mendirikan panti asuhan Rengxin pun datang. Keluarga Murong menyambut kedatangannya. Di sana, mereka juga bertemu dengan Sun Rongqi, atau yang lebih dikenal sebagai Bibi Sun, pengasuh panti asuhan Rengxin. Sesaat sebelum anak-anak panti asuhan naik ke atas panggung, Fang Mulan menghampiri mereka. Melihat kondisi anak-anak itu, ia merasa iba. Di saat yang sama, Bibi Sun memandang Mulan dengan penuh rasa penasaran dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, Fang Mulan hanya tersenyum dan menjawab bahwa Bibi Sun mungkin salah mengingat orang. Setelah itu, Bibi Sun mengantar anak-anak menuju panggung, sementara pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang sosok Fang Mulan. Acara pun dimulai. Setelah penampilan anak-anak panti asuhan selesai, artis Hai Tangqing naik ke atas panggung. Pada saat yang hampir bersamaan, Bibi Sun tiba-tiba mengalami sakit perut dan terpaksa meninggalkan acara, tepat seperti yang telah direncanakan Fang Mulan. Melihat kesempatan itu, Mulan segera bersiap mengikuti Bibi Sun. Namun di luar dugaan, Qingyi menghentikannya dengan meminta Hai Tangqing menampilkan pertunjukan opera untuk memberi selamat kepada Mulan dan Qingyu. Demi menjaga situasi, Hai Tang tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Qingyi dan Mulan tetap diam di tempat. Kesempatan mereka untuk membunuh Bibi Sun pun hilang begitu saja. Saat itu, Mulan sadar bahwa Qingyi sengaja berusaha menggagalkan rencananya.
Setelah pertunjukan opera berakhir, Mulan mendapat kabar dari Hai Tangqing bahwa Tasya telah memasang bom di pesawat yang akan ditumpangi Tuan Besar Huo. Rencana itu sama sekali tidak pernah mereka susun sebelumnya, sehingga Mulan pun terkejut dan mulai mencari cara untuk menghentikan rencana tersebut. Di arena lapangan terbang, Tuan Besar Huo berkenalan dengan Ye Jihong, guru sekolah penerbangan sekaligus pilot wanita pertama yang akan menerbangkan pesawatnya. Sejak pertemuan pertama, Tuan Besar Huo tampak terpikat dan tidak bisa melepaskan pandangannya dari Ye Jihong. Fang Mulan memberi saran kepada Tuan Besar Huo agar ia bersama Ye Jihong menggunakan pesawat model lama. Dikarenakan pesawat baru saja tiba sehingga Ye Jihong mungkin belum begitu terbiasa mengoperasikannya. Namun, Tuan Besar Huo menolak usulan tersebut. Ia tetap ingin menaiki pesawat baru karena pesawat itu merupakan hadiah dari keluarga Huo. Di saat itulah Qingyi datang dan menawarkan diri untuk menerbangkan pesawat tersebut. Mulan kembali berusaha membujuk semua orang agar mengikuti sarannya. Namun, Tuan Besar Huo tetap bersikeras ingin terbang di pesawat baru bersama Ye Jihong. Qingyi kemudian menyanggah keputusan itu. Menurutnya, jika dirinya yang menjadi pilot, maka Ye Jihong tidak perlu ikut naik ke pesawat. Ia bahkan mengajak Tuan Besar Huo terbang bersamanya. Akan tetapi, ajakan itu kembali ditolak. Pada akhirnya, Qingyi justru mengajak Fang Mulan naik ke pesawat bersamanya. Saat pesawat mulai mengudara, Qingyi mengingatkan Mulan pada janjinya. Ia meminta Mulan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu. Mulan akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu. Ren Susu datang ke kota Bei hanyalah untuk mencari sang kakak, Fang Mulan, yang setelah ditelusuri ternyata berada di kediaman keluarga Huo. Berkali-kali ia mencoba menyusup ke kediaman keluarga Huo, tetapi selalu gagal. Hingga suatu hari, ia bertemu Qingyi. Ia nyaman bersamanya dan tak berniat memanfaatkan Qingyi. Namun, saat Qingyi mengajaknya menghadiri jamuan keluarga Huo, Ren Susu langsung menyetujuinya. Demi menyelamatkan Kak Mulan, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke kediaman keluarga Huo. Saat jamuan berlangsung, Ren Susu diam-diam mencari Kak Mulan ke segala penjuru. Hingga akhirnya, ia menemukan sang kakak dikurung di sebuah kamar belakang. Kondisi Kak Mulan sangat memprihatinkan. Penampilannya berantakan, seperti kehilangan kewarasan, bahkan ia tampak ketakutan saat melihat Mulan. Ketika Ren Susu hendak membawa Kak Mulan pergi, Huo Mingxi tiba-tiba datang dalam keadaan mabuk. Ia berusaha mencium Ren Susu secara paksa. Ia spontan menusukkan pisau ke tubuh Huo Mingxi. Setelah berhasil keluar, Ren Susu dan Hai Tang merawat Kak Mulan di tempat persembunyian mereka. Perlahan, Kak Mulan mulai sadar dan akhirnya mengenali mereka. Dengan wajah pucat ia bertanya, "Bagaimana kalian bisa keluar dari panti asuhan? Apa kepala panti menjual kalian juga?" Ren Susu berusaha menenangkan sang kakak. Ia mengatakan bahwa Kak Mulan tidak perlu mengkhawatirkan mereka karena mereka berhasil melarikan diri dari panti asuhan. Namun, beberapa menit kemudian, kondisi Kak Mulan memburuk. Di hadapan Ren Susu dan Hai Tang, ia mengembuskan napas terakhir. Setelah Mulan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu, Qingyi masih belum memahami mengapa ia kini hidup dengan identitas sebagai Fang Mulan. Namun, Mulan menolak menjawab pertanyaan itu karena menurutnya, itu adalah persoalan yang berbeda. Lalu Mulan menyuruh Qingyi untuk mendarat, karena di dalam pesawat yang mereka tumpangi telah ditaruh bahan peledak, namun ia sendiri tidak mengetahui di bagian mana bom diletakkan. Mendengar pengakuan itu, Qingyi langsung mengumpat Mulan. Ia tidak ingin mendaratkan pesawat karena hal itu hanya akan membuat situasi semakin kacau dan menimbulkan kepanikan. Saat pesawat akhirnya meledak di udara, Qingyi dan Mulan melompat keluar dengan menggunakan satu parasut untuk menyelamatkan diri. Di tengah pelarian mereka, Mulan kembali menegaskan agar Qingyi tidak lagi mencampuri urusannya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan misinya untuk membunuh Tuan Besar Huo. Tak lama kemudian, tim penyelamat akhirnya tiba dan berhasil mengevakuasi Qingyi serta Mulan dengan selamat. Malam harinya, Fang Mulan menegur Tasya karena bertindak di luar rencana. Akibat tindakan Tasya yang memasang bom di pesawat, rencana mereka untuk membunuh Bibi Sun justru gagal. Bibi Sun berhasil kembali ke panti asuhan Rengxin, sehingga seluruh operasi mereka berakhir sia-sia. Mendengar teguran itu, Tasya memperlihatkan bekas luka di lengannya. Dengan penuh kebencian, ia mengaku sangat ingin melihat Tuan Besar Huo mati. Menurutnya, hanya dengan kematian pria itu dirinya bisa hidup dengan tenang.
Fang Mulan kemudian menenangkan Tasya. Ia berjanji bahwa suatu hari nanti, Tuan Besar Huo akan membayar semua perbuatannya. Namun, Mulan juga mengingatkan Tasya agar tidak lagi bertindak di luar rencana yang telah mereka susun. Fang Mulan bersama rekan-rekannya kembali melanjutkan misi untuk membunuh Bibi Sun di hari yang sama. Mereka memanfaatkan kondisi panti asuhan Rengsin yang penjagaannya sedang longgar, karena sebagian besar penjaga sibuk memperketat keamanan Tuan Besar Huo setelah insiden meledaknya pesawat siang tadi. Fang Mulan tiba tepat saat Bibi Sun hendak menganiaya salah seorang anak panti. Seperti biasa, Bibi Sun berniat membuat anak tersebut cacat, agar bisa mendapatkan sumbangan dalam jumlah lebih besar. Melihat kedatangan Mulan, Bibi Sun bahkan menyuruh anak itu menyapanya. Mulan kemudian menyuruh anak tersebut melarikan diri melalui lubang anjing, jalan yang dulu pernah ia gunakan saat melarikan diri setelah dikurung oleh Bibi Sun. Mendengar Mulan mengetahui jalan rahasia tersebut, Bibi Sun langsung terkejut. Ia mengamati wajah Mulan dengan saksama hingga akhirnya menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah Ren Susu. Saat Bibi Sun hendak meminta pertolongan, Fang Mulan langsung menusukkan belati tepat ke lehernya. Setelah memastikan Bibi Sun tewas, Mulan segera mengambil arsip laporan keuangan panti asuhan yang selama ini menjadi bukti kejahatan mereka. Namun, ketika hendak kembali untuk membereskan mayat Bibi Sun, Mulan dikejutkan oleh kedatangan Qingyi. Ternyata Qingyi sedang membersihkan jejak yang ditinggalkan Mulan pada tubuh Bibi Sun. Qingyi membantu semata-mata karena tidak ingin nama baik kakaknya ikut terseret dalam kasus pembunuhan tersebut. Setelah mayat Bibi Sun berhasil dikuburkan, Fang Mulan kembali berseteru dengan Qingyi. Bukannya berterima kasih, Mulan justru meminta Qingyi untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Hal itu membuat Qingyi semakin kesal, karena Mulan masih menyembunyikan begitu banyak hal darinya. Namun, sebenarnya Mulan memang tidak ingin Qingyi terlibat dalam misinya. Baginya, membunuh Bibi Sun hanyalah awal dari balas dendam. Target berikutnya adalah Tuan Besar Huo, yang juga terlibat dalam kasus penyiksaan terhadap anak-anak panti asuhan Rengsin. Sementara itu, kabar mengenai hilangnya Bibi Sun beserta buku laporan keuangan panti asuhan akhirnya sampai ke telinga Tuan Besar Huo. Karena itu, Tuan Besar Huo segera mengirim anak buahnya untuk menyelidiki keberadaan Bibi Sun dan mencari tahu siapa yang berada di balik semua kejadian tersebut. Di tempat lain, Fang Mulan sedang berada di sebuah butik. Ia duduk menunggu Qingyu karena mereka telah berjanji untuk mencoba pakaian pernikahan. Namun, setelah cukup lama menunggu, yang datang justru Qingyi. Ternyata Qingyu harus menyelesaikan masalah di sekolah penerbangan. Karena itu, ia meminta Qingyi menyampaikan kepada Mulan bahwa mereka akan mencoba pakaian pernikahan di lain waktu. Namun, pihak butik mengatakan bahwa pakaian tersebut harus segera disesuaikan ukurannya. Kebetulan, Qingyu dan Qingyi memiliki ukuran tubuh yang sama. Karena tidak ingin prosesnya semakin lama, pihak butik menyarankan agar Qingyi mencoba pakaian tersebut terlebih dahulu. Mau tidak mau, Qingyi dan Mulan akhirnya mengikuti saran tersebut. Keesokan harinya, Li Boize datang ke kediaman keluarga Murong untuk mengajak Qingyi menemui ayahnya, Panglima Li, yang baru kembali ke Kota Nan setelah sekian lama bertugas menjaga keamanan di berbagai wilayah. Karena Qingyi pernah hidup bersama keluarga Li, ia pun menyetujui ajakan tersebut. Sembari menunggu Qingyi bersiap, Fang Mulan menghampiri Li Boize. Ia baru mengetahui bahwa meskipun Boize tinggal bersama keluarga Murong, hubungannya dengan keluarga Li tetap sangat dekat. Boize membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa Panglima Li sering memberinya arahan dalam menjalankan tugas kepolisian, mengingat ayahnya merupakan Panglima pasukan Ying. Mulan kemudian menebak bahwa kepulangan Panglima Li ke Kota Nan pasti berkaitan dengan pernikahan Qingyi dan Huo Mingxian, mengingat keluarga Li dan keluarga Huo memang sudah berteman sejak lama. Boize membenarkan hal itu. Ia bahkan menjelaskan bahwa Panglima Li memiliki akses ke klub sosialitas Zunlan milik keluarga Huo, tempat yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Mendengar hal itu, Mulan meminta Boize membantunya bergabung ke klub tersebut. Namun, Boize menolaknya, karena jika Mulan tertarik, ia menyarankan agar Mulan menanyakannya langsung kepada Panglima Li, karena hanya dia yang mempunyai akses. Mulan pun berinisiatif ikut bersama Boize dan Qingyi menemui Panglima Li. Namun, harapannya untuk mendekati Panglima Li pupus, karena Qingyi tidak mengizinkannya ikut. Sesampainya di kediaman keluarga Li, suasana langsung terasa tegang. Melihat keadaan itu, Boize berusaha menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa Panglima Li dan Qingyi sudah lama tidak bertemu.
sehingga ayahnya pasti sangat merindukan Qingyi. Karena itu, ia berharap keduanya bisa berbicara dengan baik sebagai ayah dan anak. Namun Panglima Li justru menegaskan bahwa hanya dirinya dan Li Boize yang berstatus sebagai ayah dan anak. Sedangkan Qingyi adalah anak dari keluarga Murong. Meski begitu, Panglima Li mendesak Qingyi agar segera menikahi Huo Mingxian dan meminta senjata api keluarga Huo dijadikan sebagai sesan pernikahan Qingyi. Dengan tegas, Qingyi menolak permintaan tersebut. Penolakan itu membuat amarah Panglima Li semakin memuncak. Ia lalu memerintahkan pelayan untuk menyajikan sepiring daging mentah. Qingyi dipaksa memakan daging tersebut. Sementara itu, Li Boize hanya bisa melihat tanpa mampu membela Qingyi. Tiba-tiba Mulan datang dengan alasan ingin mengantarkan hadiah yang lupa dibawa Qingyi untuk Panglima Li. Panglima Li pun bertanya siapa wanita yang tiba-tiba datang tersebut. Boize menjelaskan bahwa wanita itu adalah Fang Mulan, tunangan Qingyu. Mendengar hal itu, Panglima Li menegaskan bahwa Qingyi adalah anak yang dibesarkannya, sehingga ia merasa berhak mendidik Qingyi. Namun Mulan tidak gentar. Ia membela diri dengan mengatakan bahwa sebagai kakak ipar, dirinya juga berhak melindungi Qingyi. Merasa terganggu dengan keberanian Mulan, Panglima Li meminta Qingyi menemuinya di ruang kerja. Di sana, tepat di hadapan foto ibu Qingyi, Panglima Li menghina Qingyi sebagai laki-laki yang tidak berguna, karena rela memberikan Fang Mulan, wanita yang disukainya, kepada Qingyu. Lalu Panglima Li mengancam akan menjadikan Mulan sebagai istrinya, jika Qingyi tak merebut Mulan kembali. Mendengar ancaman tersebut, emosi Qingyi langsung tersulut. Keduanya pun terlibat pertengkaran sengit. Beruntung, suara pertengkaran itu terdengar hingga ke ruang makan, sehingga Mulan dan Boize segera berlari menghampiri. Dengan tergesa-gesa, Mulan berdiri di depan Qingyi dan membelanya di hadapan Panglima Li. Tak ingin masalah semakin panjang, Qingyi akhirnya meninggalkan kediaman keluarga Li sambil membawa foto mendiang ibu angkatnya.